Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim, amma ba'du. Yang kami hormati kepada Ibu Naifah selaku dosen mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab serta teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya Fani Farhana, NIM 19030260098. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Strategi Pembelajaran Aktif untuk Keterampilan Menulis. Apa saja sih yang dibahas dalam judul makalah ini? Yang pertama yaitu pengertian, tujuan dari pembelajaran menulis, langkah-langkah dari pembelajaran menulis, kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran menulis, dan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran menulis. Langsung saja, yaitu poin pertama A. Pengertian keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang sederhana seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek yang kompleks, yaitu mengarang. Keterampilan menulis dalam bahasa Arab berasal dari kata maharoh, berupa masdar yang memiliki arti keterampilan atau kemahiran, dari kata kitabah yang memiliki arti menulis. Kata kitabah memiliki makna kumpulan kata yang tersusun dan teratur. Secara etimologi, kitabah merupakan hasil dari susunan beberapa kata dan memiliki arti. Mengapa demikian? Karena kitabah hanya dapat dihasilkan dari adanya kata yang beraturan, dan proses ini sebagai media manusia dalam menuangkan ekspresi yang dimilikinya secara bebas sesuai inspirasinya sendiri. Dari tulisan itu diharapkan agar orang lain mengetahui apa yang ditunjukkan oleh penulis tersebut. Poin B yaitu tujuan pembelajaran menulis. Apa sih tujuan dari pembelajaran menulis? Di PPT saya tidak menyebutkan tujuan, tetapi saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran menulis. Tujuan pembelajaran menulis atau maharoh kitabah yaitu agar siswa terbiasa menulis bahasa Arab dengan benar. Kedua, agar siswa mampu mendeskripsikan sesuatu yang dilihat atau dia alami dengan cermat dan benar. 3. Agar siswa mampu mendeskripsikan sesuatu dengan cepat. Yang keempat, melatih siswa untuk mendeskripsikan ide dan pikirannya dengan bebas. Yang kelima, melatih siswa terbiasa memiliki kosakata. Keenam, agar siswa terbiasa berpikir dalam tulisan dengan cepat. Yang ketujuh, melatih siswa mengekspresikan ide, gagasan, dan perasaan dalam ungkapan bahasa Arab. Yang kedelapan, agar siswa cermat dalam menulis bahasa Arab dalam berbagai konteks. Yang kesembilan yaitu agar pikiran siswa semakin luas dan mendalam. Itulah dari beberapa tujuan pembelajaran menulis. Lanjut yang poin C yaitu langkah-langkah pembelajaran menulis. Untuk melaksanakan pembelajaran menulis, berikut beberapa langkah yang harus diketahui. Di sini ada 4 langkah yang harus diketahui dalam pembelajaran menulis. Yang pertama yaitu memulai dengan menyampaikan kata dan kalimat-kalimat pendek, mudah diucapkan dan ditulis di atas papan tulis yang telah ditulis di atas kartu besar. Yang kedua, guru membaca terlebih dahulu, lalu meminta beberapa siswa untuk mengulangi bacaan dengan suara nyaring, lalu menyampaikan beberapa pertanyaan, dan terakhir meminta mereka menulis kembali di buku latihan mereka, lalu dikoreksi. Tahap ini dinamakan dengan marhalatul imla al-mangkul.
Yang ketiga, apabila guru melihat anak didik diperoleh sedikit kemajuan, ia dapat berpindah ke tahap marhalatul imla al-mandor, di mana guru menyiapkan dan membacakan sepotong atau beberapa pangkal kalimat yang sesuai dengan tingkat berpikir siswa secara bahasa dan budaya. Sementara peserta didik melihat tulisan di papan tulis atau buku mereka, lalu guru meminta mereka untuk membacakannya. Jika telah selesai, kata-kata tersulit tersebut didiskusikan. Apa arti dan bagaimana menulisnya yang dipraktekkan di atas papan tulis. Yang keempat yaitu tahap berikutnya adalah untuk level yang lebih tinggi, bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam menulis dan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dalam tahap ini disebut dengan marhalatul imla al-ikhtibar, di mana guru menyiapkan teks yang mengandung unsur-unsur dan kaidah-kaidah penulisan bahasa Arab. Poin D yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran menulis. Setiap pembelajaran memiliki kelebihan yang ditimbulkan setelah melalui suatu pembelajaran. Berikut ini kelebihan pembelajaran menulis. Pertama, siswa termotivasi untuk menulis bentuk lambang-lambang bahasa serta menimbulkan rasa percaya dan menghilangkan ketegangan. Yang kedua, siswa terlatih dan sudah mengenal kata-kata, sebab menulis merupakan aktivitas menyeluruh dalam penguasaan keterampilan bahasa, sehingga siswa dapat membedakan bunyi lambang yang didengarnya. Yang ketiga, siswa memiliki keterampilan lain dalam bidang menulis tulisan asing. Yang keempat, siswa mampu mengekspresikan pikiran dan perasaan dalam tulisan Arab. Setiap kelebihan dalam pembelajaran menulis juga memiliki kelemahan. Apa sih kelemahan yang dimiliki dalam pembelajaran menulis tersebut? Yaitu yang pertama, terkadang siswa kesulitan untuk menuliskan antara yang didengar dan seharusnya ditulis. Yang kedua, tidak menjamin lancar dalam keterampilan menulis. Yang ketiga, siswa sulit dalam penggabungan kata. Yang keempat, huruf hijaiyah yang berbeda dengan abjad terkadang membuat siswa kesulitan dalam penulisan. Yang kelima, siswa terkadang masih kesulitan dalam penulisan dari arah kanan. Poin yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran menulis. Di sini ada beberapa bentuk model yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan menulis bahasa Arab. Di antaranya, yang pertama, 1. Takwil jumlah, yaitu siswa diminta untuk membuat kalimat dengan menggunakan kata yang sudah disiapkan. Kata-kata tersebut bisa berupa kata kerja, kata benda, atau kata sifat. Yang kedua, tartib al-kalimat. Apa sih itu? Yaitu siswa diminta mengurutkan kata-kata yang tersusun secara acak agar menjadi sebuah kalimat yang benar yang dapat dipahami. Yang ketiga, tahwil, yaitu bertujuan untuk melatih siswa mengembangkan sebuah paragraf dan melatih membuat tarkib dengan benar. Keempat, wasy, yaitu siswa diminta untuk mengganti sebuah kata tertentu yang salah dengan kata lain yang tepat dan benar. Yang kelima, talqis, yaitu siswa diminta untuk meringkas sebuah tulisan baik yang berupa cerita, hiwar, atau makalah sederhana. Yang keenam, kitabah al-faqroh, yaitu siswa diminta untuk mendeskripsikan gambar tertentu. 7. Kitabah al-maqol, yaitu siswa diminta untuk menulis makalah sederhana yang terdiri dari sekitar 5-7 paragraf. Yang kedelapan, kitabah al-qisah, yaitu siswa diminta untuk menulis sebuah cerita dengan menggunakan bahasa Arab. Setelah siswa mengerjakan soal yang telah diberikan,
Selanjutnya, guru memberikan penilaian kepada siswa sesuai dengan hasil yang telah dicapai. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.